Apa kabar kalian hari ini? Salam sehat dan semangat belajar daring. Berjumpa lagi dengan saya Bunia tentunya di pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini adalah pertemuan ketiga pembelajaran Bahasa Indonesia. Materinya tetap sama, yaitu teks berita. Namun hari ini kita belajar menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang pengertian, kemudian unsur-unsur, kemudian pokok-pokok berita, dan bahkan kita menganalisis kaidah kebahasaan teks berita. Hari ini kalian akan belajar menyampaikan informasi dalam bentuk teks berita. Jadi kalian diharapkan bisa menyusun teks berita dan sekaligus menyuntik teks berita tersebut. Karena ini adalah pertemuan ketiga, maka ini adalah pertemuan terakhir materi teks berita. Maka tugas dari pertemuan 1, 2, dan 3 harus kalian kumpulkan terakhir minggu ini. Bagaimana materi kita kali ini? Baiklah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Menyajikan data informasi dalam bentuk berita. Setelah belajar, kalian diharapkan mampu menjelaskan pentingnya berita dan menyajikan informasi menjadi berita. Yang akan kalian pelajari adalah pentingnya berita, penyampaian berita, dan penyuntingan berita. Yang pertama, pentingnya berita. Masing-masing berita memiliki informasi yang penting. Informasi penting tersebut memiliki manfaat-manfaat. Manfaat yang akan kalian temukan merupakan bentuk dari pemaknaan suatu berita. Dari proses pemaknaan tersebut, kalian akan menemukan maksud dari berita tersebut. Yang kedua, penyampaian berita. Ada saatnya di mana kalian harus menyampaikan sebuah informasi yang baru saja kalian dengar atau lihat. Tentu saja kalian tidak mungkin menyampaikan informasi dengan mengarangnya. Itu sama saja dengan berita hoax. Oleh karena itu, kamu perlu memahami ke-6 unsur berita agar dapat menyampaikan kembali informasi dengan benar dan ringkas. Langkah-langkah penyampaian berita. Yang pertama, menentukan sumber berita. Berita yang baik adalah berita yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan banyak orang. Sumber berita pun harus dipilih dengan baik dan sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Kita tidak bisa serta-merta hanya mengambil informasi bersumber dari kata orang yang bukan sumber berita, artikel di internet, atau bahkan yang lebih parah, kita mengarangnya. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan, karena kita tahu bahwa berita itu bersifat fakta, benar-benar terjadi. Yang kedua adalah mendatangi sumber berita. Jika kalian telah menentukan sumber berita terpercaya, langkah selanjutnya adalah mendatangi sumber berita secara langsung. Dengan mendatangi sumber berita, kalian dapat mengamati secara langsung apa yang menjadi fakta penting dalam berita yang akan kalian sampaikan. Selain itu, kalian dapat secara langsung mewawancarai orang-orang yang terlibat langsung dengan peristiwa atau fakta yang ingin kalian sampaikan. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta berpola adik-simba atau 5W+1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik-simba. 5W+1H, what, where, when, who, why, how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, kalian akan membuat berita dengan tema lomba membaca puisi tingkat kecamatan. Maka yang harus ada di dalam berita tersebut adalah yang pertama, apa yang terjadi. Yang kedua, di mana acara lomba tersebut dilaksanakan. Yang ketiga, kapan acara lomba tersebut dilaksanakan. Yang keempat, siapa yang terlibat dalam acara tersebut. Siapa yang menjadi juara utama. Yang kelima, mengapa diadakan acara tersebut. Yang keenam, bagaimana proses terjadinya acara tersebut. Jadi, ke-6 unsur-unsur itu harus ada. Yang keempat, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Catatan yang dimaksud adalah catatan yang kamu dapatkan dari hasil temuanmu dan wawancara dengan unsur adik simba atau 5W+1H.
Sajikan informasi yang kamu dapatkan dari yang penting ke yang kurang penting. Penyuntingan berita. Sebelum berita dipublikasikan, berita harus melewati tahap penyuntingan. Penyuntingan atau edit dilakukan seandainya ditemukan beberapa kekeliruan dalam teks berita yang kamu buat. Jika terdapat kekeliruan, itu adalah hal yang wajar. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan. Kebenaran isi berita. Fakta-fakta yang tertuang dalam berita yang kamu buat haruslah akurat. Artinya, fakta-fakta tersebut bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi, kamu harus melihat kembali apakah berita itu sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak. Kelengkapan isi berita. Berita-berita yang lengkap memiliki adiksimba atau pokok-pokok berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Periksa kembali apakah teks berita yang kamu buat tersebut sudah memuat adiksimba. Struktur penyusunan berita. Pastikan berita yang kamu susun telah terurut sesuai struktur dari teks berita, yaitu mulai dari judul, kepala berita, badan berita, dan ekor berita. Pastikan pula berita yang kamu susun berurut mulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Keefektifan kalimat. Masuk dari keefektifan kalimat di sini adalah kalimat-kalimat dalam teks berita yang kalian buat haruslah efektif. Efektif berkaitan dengan susunan kalimat yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. Syarat kalimat efektif adalah yang pertama sesuai dengan EBI atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang namanya EBI, ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, sistematis atau terstruktur. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu atau bermakna ganda. Ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kalimat memiliki setidaknya subjek dan predikat. Kata depan jangan diletakkan di depan subjek. Bagi semua kalangan tidak boleh, baginya dihilangkan. Perhatikan penggunaan konjungsi yang di depan predikat. Zaki yang pergi sendiri ke acara lomba tidak boleh, yangnya dihilangkan. Tidak bersubjek ganda. Zaki yang pergi sendiri ke acara lomba karena Zaki tidak diizinkan keluarganya tidak boleh. Yang efektif adalah Zaki pergi sendiri ke acara lomba karena tidak diizinkan keluarganya. Ciri yang kedua adalah kehematan kata. Kalimat yang efektif haruslah ringkas dan tidak bertele-tele. Tidak boleh ada kata yang bermakna sama dalam kalimat. Misal, para dan peserta-peserta. Itu para sudah banyak, peserta-peserta banyak, maka dicoret salah satu. Contoh kata sinonim. Zaki masuk ke dalam kategori. Masuk ke dalam itu sama maknanya. Jadi, diganti Zaki masuk dalam kategori foto terbaik. Yang ketiga adalah kesejajaran bentuk. Jika kalimat di dalamnya menggunakan imbuhan me, maka kalimat selanjutnya harus menggunakan me agar memiliki kesejajaran bentuk. Misalnya, menyiapkan model, memotret, dan diolahnya. Itu tidak boleh. Jadi harus me semua. Menyiapkan model, memotret, dan mengolahnya sendiri. Kalimat tersebut baru dikatakan kalimat efektif. Yang keempat, kelogisan kalimat. Kalimat yang logis atau masuk akal perlu untuk menghindari kesan ambigu pada kalimat. Ambigu adalah bermakna ganda. Ayah Zaki saat berkunjung terlihat seperti beruang.
Kalimat ini bisa bermakna orang itu terlihat seperti beruang, nama hewan, atau orang itu terlihat seperti beruang. Dibaca beruang atau orangnya yang punya banyak uang. Nah, kalimat tersebut termasuk kalimat yang tidak logis. Ketepatan ejaan dan tanda baca. Teks berita seperti yang dibahas pada video sebelumnya memiliki kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah tersebut termasuk ejaan dan tanda baca. Hal ini erat kaitannya dengan penggunaan kata yang sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Penulisan huruf kapital. Perhatikan penulisan huruf kapital. Huruf depan nama orang, nama daerah atau nama tempat, nama hari dan bulan, hari raya, awal kalimat dan awal kalimat petikan langsung harus menggunakan huruf kapital. Contoh, 19 hari lagi kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan mental dan fasilitas untuk mengikuti lomba ini. Penulisan huruf miring. Kalimat yang di dalamnya menyertakan judul buku, judul lagu, nama, majalah, dan lain sebagainya harus menggunakan huruf miring. Begitu juga jika menggunakan bahasa lain, misal bahasa daerah dan bahasa luar negeri atau asing. Contoh, Zaki selama ini belajar otodidak dengan membaca buku berjudul 10 Langkah Mudah Sukses Memotret. Nah, judul buku ditulis dengan miring. Sekolah online dianggap merepotkan, online ditulis miring. Ketepatan tanda baca, penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik dalam teks berita biasanya terdapat pada 3 hal, yaitu penggunaan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan, penggunaan pada singkatan nama orang, penggunaan pada singkatan gelar, jabatan, pangkat, sapaan. Kemudian penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma digunakan 1. Memerinci, kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat yang tidak menggunakan konjungsi. Karena telat, koma, Zaki didiskualifikasi dari lomba. Digunakan setelah penggunaan konjungsi antar kalimat, oleh karena itu, koma. Digunakan di antara nama dan gelar. Dr. Rusdi Ahmad, M. Home. Sekarang mari kita latihan menyunting teks berita. Dari berita singkat tersebut dapat kalian temukan kekeliruan yang perlu diperbaiki, yaitu Lembus Nawa karena nama tempat maka menggunakan huruf kapital. Sabtu nama tanggal menggunakan S kapital. Dance kata asing menggunakan huruf miring. Joko SH sarjana hukum menggunakan tanda titik untuk memisahkan nama dan gelar. Selain itu, unsur adik Simba untuk pertanyaan bagaimana tidak terdapat di dalam berita tersebut. Perhatikan informasi berupa fakta sesuai adik Simba di bawah ini. Dari sumber inilah kita akan menyusun teks berita. Jangan lupa tentukan dulu judulnya, misal SMP Negeri 4 Kongbeng gelar acara kesenian memperingati bulan bahasa. Apa acara kesenian memperingati bulan bahasa? Di mana? Gedung Serbaguna SMP Negeri 4 Kongbeng. Kapan? Senin 27 Oktober 2020. Siapa SMP Negeri 4 Kongbeng? Mengapa? Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang dikemas dalam bulan bahasa yang jatuh setiap 28 Oktober. Bagaimana? Acara berjalan dengan lancar. Pastikan untuk menyusun berita dimulai dari informasi penting yang kurang penting, dari judul, kepala berita, badan berita, dan terakhir ekor berita. Bacalah contoh tersebut. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan latihan soal berikut ini. Buatlah berita dengan tema COVID-19. Di dalamnya harus mengandung pokok-pokok berita, yaitu 5W plus 1H dan sesuai dengan struktur. Tulis di buku tulis kalian minimal 1 halaman. Jangan lupa sunting tulisan kalian sebelum dikumpulkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.